penertiban odol. Semangatnya adalah kebijakan zero odol bisa berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Saya bersama sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan juga para pemimpin dari berbagai KL yang sejak awal mengawal isu penertiban kendaraan odol, overdimension overload, yang menjadi perhatian publik secara luas dan tentunya mendapatkan atensi khusus baik dari Bapak Presiden Prabowo Subianto maupun dari Parlemen, dari DPR RI. Saya bersama Kepala Badan Pusat Statistik Ibu Amalia Adininggar Widya Santi, kemudian Wakil Menteri BUMN Bapak Kartiko Wirjoatmojo, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bapak Afrian Syahnur, dan Bapak Ibu lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hari ini kami kembali membahas progres dari penertiban odol. Semangatnya adalah kebijakan zero odol bisa berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Ini yang sedang kami ikhtiarkan. Mohon teman-teman media juga berkenan membantu menyuarakan ini, karena edukasi, sosialisasi itu butuh berbagai platform, dan tentunya teman-teman media punya kekuatan dan pengaruh untuk bisa turut menyampaikan pesan baik ini kepada masyarakat luas. Mengapa saya sampaikan ini perlu didukung? Karena realitasnya sudah sekian lama, bisa dikatakan belasan tahun, pemerintah, semua stakeholder berupaya untuk menghadirkan solusi yang lebih permanen. Bisa dikatakan seringkali menemui kebuntuan di sana-sini. Oleh karena itu, bismillah kami mencoba kembali mengikhtiarkan berbagai upaya, terutama melalui sinergi dan kolaborasi yang semakin efektif. Dan kami tidak ingin memotret masalahnya sepotong-sepotong, tidak juga berharap ada yang bekerja dalam ruang-ruang masing-masing, dalam silo. Di sini kita lebur, setiap KL pasti punya concern. Ada yang menitik beratkan pada dampak ekonomi misalnya, jika odol ditertibkan. Ada yang mengedepankan aspek keselamatan, dan ada juga yang memikirkan dampak sosial. Jadi banyak aspek yang tentunya perlu kita pertimbangkan dan juga kita bahas secara utuh. Tidak boleh ada yang merasa lebih penting dari yang lain. Tetapi ketika harus diletakkan pada prioritasnya, tentu keselamatan manusia tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Jadi kami pertama ingin meyakinkan dengan penertiban odol, maka kita bisa menyelamatkan masyarakat kita dari kecelakaan yang sekali lagi telah merenggut banyak nyawa di jalan. Tadi dari data yang kita dapatkan, tahun 2024 terjadi sekian kejadian, bahkan belasan puluhan ribu yang meninggal, dan 10,5% itu kontribusinya dari kendaraan angkutan barang, termasuk odol. Belum lagi kerusakan jalan raya di sana sini yang harus akhirnya membutuhkan perbaikan. Triliunan rupiah setiap tahun harus dikeluarkan untuk bisa memperbaiki jalan-jalan rusak. Ini juga salah satu dampak ekonomi yang bisa ditimbulkan dari odol. Tapi kami juga memahami bahwa tantangannya banyak. Dan oleh karena itu tidak ingin sembrono, tidak ingin gerasa gerusu, kami memohon kepada BPS
Ibu Amalia sudah memaparkan dengan gamblang, walaupun studi dan analisanya masih terus dilakukan, perlu waktu untuk menuntaskan. Kami mengambil sampel 2 provinsi yang kontribusinya signifikan, yaitu DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Kontribusinya bisa dikatakan 30% terhadap PDB kita. Dari situ kita melihat memang ada dampak, tetapi sebetulnya yang menarik adalah jika kita bisa menertibkan sekaligus mengawal kebijakan zero odol ini, justru ada dampak positif pada ekonomi. Selama ini dikatakan bahwa nanti akan meningkatkan inflasi, akan meningkatkan biaya transportasi, benar. Tetapi itu tidak utuh kalau hanya dikatakan hanya akan berdampak negatif pada ekonomi. Justru dengan kebijakan yang tepat sasaran, kita ingin menormalisasi kendaraan, dan kita potret ada potensi reinvestasi terkait dengan transportasi angkutan barang ini, dan jika itu diletakkan atau dikembalikan untuk menggerakkan industri dalam negeri, justru akan menghadirkan potensi yang sangat signifikan, dan ini akan berdampak positif pada pembukaan lapangan pekerjaan, bergeraknya UMKM, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal dampak yang sebetulnya secara ekonomi juga positif. Secara sosial juga demikian, kita berharap ini juga bisa menghadirkan sesuatu yang positif, dan pada akhirnya kembali tadi kami bicarakan bagaimana harus ada insentif maupun disinsentif bagi siapapun yang menjalankan atau sebaliknya yang melanggar aturan yang nanti akan ditetapkan secara tegas dan berlaku untuk semua. Jadi law enforcement itu penting, tetapi tidak selalu kita kedepankan, karena yang pertama harus kita lakukan adalah sosialisasinya, edukasinya secara preventif, termasuk juga memberikan insentif dan disinsentif tadi, baru pada akhirnya ada law enforcement yang harus dilakukan. Sekali lagi, kita tidak ingin ada siapapun yang menjadi korban kecelakaan akibat odol dan kerugian-kerugian lainnya. Rasa itu yang dapat saya sampaikan. Apakah nanti sebelum pemberlakuan 1 Januari 2020 itu ada rangkaian uji coba dulu, Pak? Ya, nanti akan ada secara bertahap yang akan dijelaskan pada saatnya. Yang jelas kami masih dalam tahap menyempurnakan berbagai skema, ya, skema agar sekali lagi tidak hanya menertibkan tapi tanpa solusi yang berkelanjutan, tanpa solusi yang komprehensif. Tadi makanya dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, lain juga tadi ada Kementerian Tenaga Kerja, Kemdagri, termasuk dari Bappenas, semuanya curahkan gagasannya, ya. Tetapi kita nanti akan benar-benar mengambil kebijakan atau keputusan yang paling baik yang bisa kita hadirkan, termasuk nanti didahului dengan sejumlah trial, ya, uji coba di sejumlah lokasi, ada pilot project dan lain sebagainya akan kita jelaskan kemudian.